Sebab dia sentiasa menyertai kita. Okay. Kita mesti imani, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini kita hidup di dunia ini, kita menghadap banyak cabaran. Kalau kita, siapa yang lebih baik menolong kita kan, kalau bukan Tuhan kan? Jadi itu message utama lah yang di sana itu. Memang banyak pastor sebut. Ada lagi mau bertanya? Ada pertanyaan kamu? Oke, nanti kamu ada masa juga. Oke, saya mau kembali dalam ini Yohanes 11 tuh. Ada satu kalimat ini, sini. Ayat 9. Saya mau baca ayat 8 dulu. Oke, saya kembali. Macam ghostan lah kalau memandu kereta, reverse. Sebab tadi sudah sampai 44, tapi sekarang saya... Oke. Jadi, waktu Yesus, dia berada di Galilea, di utara. Dia turun lah dari utara ke selatan, kita boleh katakan. Dia turun ke Yerusalem. Dia pergi ke Yerusalem di selatan. Mungkin ambil masa paling cepat 3-4 hari perjalanan. Kalau dari Galilea, dulu orang jalan kaki, kecuali menunggang kuda, itu lebih cepat lah itu. Dan saya mau baca ini. Masalah dia adalah, coba kamu lihat. Ayat 8. Rabi, ini murid-murid beritahu kepada Yesus, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Sebenarnya ada 2 kali sebelum ini. Waktu dia mengaku macam Bapa dan aku adalah satu, orang Yahudi mau lempari dia dengan batu sudah. Waktu itu Yohanes 10 kayak itu, minggu yang lalu kan kita bahas. Dan atau 2 minggu yang lalu. Oke. Jadi di Yerusalem, untuk remaja atau anak-anak, adik-adik yang belum begitu mengerti, di Yerusalem itu adalah pusat, ibu kota. Itu pusat agama, sebab bait suci terletak di situ. Imam besar, imam-imam itu mereka adalah pemimpin utama. Mereka yang menyelenggarakan ibadah di bait suci. Itu bait suci di Bukit Sion, di kota Yerusalem. Okay. Dan imam-imam ini dibantu oleh ini orang Farisi. So, kalau kita lihat, selain daripada bait suci, ada sinagog, rumah ibadat. Setiap kota, hampir setiap kota ada itu. Mereka ada rumah ibadat, sinagog. Dan di sinagog, kalau imam itu tidak sempat, jadi orang Farisi lah. Ini orang Farisi ini guru agama. Mereka pakar dalam kitab-kitab Taurat. Ini kitab perjanjian lama lah itu. Dan di Yerusalem, Yesus sudah melakukan beberapa mukjizat, sehingga orang Yahudi mau membunuh dia. Jadi murid-muridnya bilang, mereka mau melempari engkau dengan batu, masih maukah engkau kembali ke sana? Jadi itu pertanyaan, macam murid-murid Yesus coba melarang, menghalang Yesus turun ke Yerusalem. Sebab kalau mau pergi di Betania, tempat Lazarus, harus melewati Yerusalem. Sebab itu kota Betania 2 batu di selatan Yerusalem, dekat saja Yerusalem, 3 kilometer. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Sebenarnya bagi firman Tuhan ini, lebih kurang sama juga bab 9. Bekerja selama masih siang. Okay. Tapi pastor tidak mau ke sana dulu lah. Pastor coba jelaskan ini. Ada beberapa poin di sini. Ini tidak tahu pastor pasti ada juga jelaskan dalam buku tafsiran. Cuma pastor mau jelaskan di sini. Coba kamu pikirkan, Yesus tidak takut. Dia pergi sekali lagi ke Yerusalem, walaupun ada orang mau membunuhnya. Okay. Dia tidak takut. Sebab dia tahu adalah kehendak Bapa untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Okay.
Jadi ini poin yang penting. Dan dia katakan dalam hari siang itu ada 12 jam. Kalau berjalan dalam terang itu tidak terantuk. Maksudnya selagi Tuhan beri kesempatan, selagi Tuhan memimpin hidup kita, kita harus berjalan dalam rencana Tuhan. Kita harus jalan dalam terang yang Tuhan berikan itu, supaya kita tidak tersesat dari kehendak Tuhan atau keluar, terpesong dari kehendak Tuhan. Ini pastor mau beri satu contoh lah. Bila saya menyiapkan, sebenarnya ini memang pastor sudah baca beberapa kali, sebab sudah tulis buku pun kan, tapi pastor mau berkongsi. Sebab setiap kali saya merenungkan firman Tuhan, ada saja penerapan yang kontekstual, yang ada relevannya hari ini atau pada masa ini. Saya beri contoh. Ini ayat yang murid-muridnya coba menghalang Yesus untuk pergi ke Yerusalem, ke Yudea. Saya beri contoh tentang ini pandemik, tentang ini kuman COVID-19. Di antara alasan, salah satu alasan orang tidak mau datang di gereja pun sebab mereka takut. Sebab dalam perkumpulan memang ada risiko boleh berlaku itu jangkitan. Kenapa orang Kristen masih lagi berkumpul bersama? Sebab kita mengimani Tuhan. Adalah kehendak rencana Tuhan untuk kita berkumpul. Nah, sebenarnya pastor sudah khotbah beberapa kali. Di antara ayat itu Ibrani 10 ayat 25. Jangan kamu jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dan semakin harus kamu giat melihat hari itu semakin dekat. Kalau akhir zaman, cabaran itu memang banyak. Nah, ini pastor, kamu remaja, saya percaya kamu cerdik, kamu cerdas. Nah, coba kamu pikirkan. Akhir zaman, ini khotbah pastor yang malam Selasa sebelum PKP versi pertama itu, bulan Mac ini, tahun lalu. Kamu boleh rujuk. Kalau kamu masuk subscribe dalam YouTube pastor, ada di situ itu, khotbah pastor Selasa malam itu. Hari Rabu sudah kena PKP. Saya petik satu ayat di situ, Wahyu 6. Dalam Wahyu 6 pada akhir zaman, itu ada 4 kuda. Di antara tanda-tanda akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan adalah penyakit sampar. Macam pandemik sekarang lah itu. Dan di situ jelas mengatakan 25%, 1/4 manusia terkesan. Itu satu jumlah yang agak tinggi. 25%. Okay. Sebenarnya, kalau saya pikir secara alkitabiah, pandemik COVID-19 ini ada satu ujian yang kecil yang Tuhan beri atau izinkan supaya melatih kita mengharungi akhir zaman yang lebih mencabar. Kalau ikut statistik perangkaan, peratusan warga Malaysia yang dijangkiti dengan penyakit ini baru melebihi 2%, belum sampai 3%. Saudara boleh ikut apa yang pastor coba sampaikan. Yesus berkata pada akhir zaman 25%. Maksudnya saya tidak heran satu hari menjelang kedatangan Tuhan, mungkin pandemik akan datang. 4 orang, 1 di antara 4 orang itu dijangkiti. Maksudnya penyakit yang akan datang itu lebih serius, lebih menakutkan. Sebab firman Tuhan mengatakan 25%, 1/4. Sekarang baru 3% sudah orang takut kan. Nah, coba kamu pikir ini. Seperti Yesus. Orang mau bunuh dia masih pergi. Jadi kalau Kristen ini kita harus tahu apakah kehendak Tuhan, apakah perintah Tuhan. Kita tidak takut. Lain kali 25% pun pertemuan ibadah itu tetap harus dijalankan. Bagi orang yang percaya, Tuhan melindungi, dimeteraikan sampai sangkakala, sampai semakin hebat 1/3 dunia terkesan dengan macam-macam berlaku akhir zaman itu.
Tapi firman Tuhan mengatakan yang ada meterai itu terselamat. Meterai itu adalah tanda Tuhan itu melindungi kita. Mungkin pastor beri contoh lah, sebab berdasarkan ayat ini, ayat 8 dan 9. Kenapa Yesus masih berani? Sebab kalau orang Kristen tidak berani, macam kita tidak dapat buat apa-apa. Kita akan terberhenti dalam apapun, pelayanan, pendidikan, apa usaha kita pun macam terberhenti karena ketakutan. Tapi pada akhir zaman, saya percaya pandemik ini cuma melatih, menguji iman kita supaya kita betul-betul berharap kepada Tuhan. Dan memang bukan penyakit ini tidak serius, memang serius kan, ramai orang mati juga. Cuma belum lagi sampai seserius yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. 1/4 akan terkesan dengan kebuluran, peperangan, penyakit sampar dan sebagainya. Itu dinubuatkan dalam firman Tuhan. Jadi macam pastor saja yang banyak berbicara. Ada satu poin lagi tentang ini terang, saya mau jelaskan lagi sebelum mungkin kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini, sebab nanti minggu depan kita sambung ini bab 11 dan juga masuk dalam permulaan bab 12 tentang Maria yang mengurapi Yesus. Sebenarnya di sini pun ada sebut dalam ayat yang kedua, Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Sebenarnya itu diceritakan bab selepas ini, bab 12. Tapi sudah disebut dalam bab 11 ayat 2. Sebelum pastor mau buat poin yang terakhir tentang ini, terang jalan tuh, yang ayat 9 dan 10, saya mau beri kita sedikit masa untuk respon. Kamu dapat memahami apa yang pastor coba sebut. Kalau ikut statistik di negara Malaysia, memang cukup serius. Sekarang pun beberapa ribu orang kan. Tapi kalau peratusan penduduk yang dijangkiti itu belum sampai 3%. Jadi berbanding 25% itu dianggap kecil lah. Dan orang yang sembuh, yang kena jangkit yang sembuh itu pun memang 95% ke atas orang sembuh. Memang ada orang dikorbankan, maksudnya mereka mati karena COVID-19. Tapi peluang untuk sembuh pun tinggi. Dan sebenarnya bagi saya ini merupakan satu ujian untuk memurnikan iman orang percaya. So pada akhir zaman lebih banyak lagi perkara yang lebih dahsyat. Dan kalau kita mengalah waktu yang seperti sekarang, tidak mungkin kita dapat mengharungi apa yang berlaku pada akhir zaman. Dan ini kita mungkin akan lewati ini. Semakin dekat ini akhir zaman. Sebelum Tuhan datang kedua kali. Bagaimana? Pertanyaan kamu dulu. Ada satu poin yang pastor mau sebut nanti. Masa bertanya, silakan. Ada soalan adik-adik semua? Kalau ada soalan boleh tanya direct. Boleh juga type di ruangan message. Silakan. Kamu diam-diam sejak ini. Kamu memahami kah? Kamu boleh faham?